Pertemuan di tengah puing. Pelukan yang hilang. Desa pesisir indah telah berubah menjadi lautan lumpur dan puing. Malam itu, banjir bandang datang tanpa ampun. Arka 8 tahun sedang tidur lelap di samping ayahnya Pak Taufan. Ketika teriakan ibunya, Maya yang berusia 36 membangunkan mereka. "Cepat, air sudah di ambang pintu!" teriak Maya, berusaha meraih tangan Arka. Detik-detik berikutnya adalah kekacauan. Air bah menerjang, memisahkan mereka. Pak Taufan berhasil memegang Arka erat-erat, berpegangan pada sebatang pohon kelapa yang tersisa. Tapi Maya, ia terseret arus deras bersama sepotong atap rumah. "Maya, Mama!" teriak Taufan dan Arka. Suara mereka tertelan gemuruh air. Selama 3 hari, Arka dan ayahnya tinggal di tenda pengungsian yang didirikan tim SAR. Udara dingin, makanan seadanya, dan yang paling menyakitkan, kosongnya sisi tenda tempat Maya biasa tidur. Arka adalah anak yang periang, tetapi kini ia hanya duduk diam, memeluk boneka monyet lusuhnya. Ia sering bertanya, "Ayah, Mama di mana? Mama janji mau buatkan kue bolu hari ini." Pak Taufan dengan mata merah dan hati remuk selalu menjawab, "Mama kuat, Nak. Mama pasti sedang mencari kita. Kita harus yakin." Pada hari keempat, hujan telah mereda, menyisakan lumpur tebal yang lengket. Tim SAR bekerja keras menyisir puing. Arka meskipun dilarang, nekat menyusul ayahnya yang ikut mencari. Ia berjalan perlahan, matanya nanar memandang sisa-sisa rumah yang tak lagi berbentuk. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang dikenalnya. Syal rajut berwarna biru tua yang biasa dipakai ibunya. Syal itu tersangkut di antara tumpukan kayu dan seng yang terdampar di tepian sungai kecil. "Ayah, ayah, ini syal Mama!" teriak Arka, suaranya parau karena jarang bicara. Pak Taufan bergegas menghampiri. Dengan bantuan beberapa relawan, mereka mengangkat puing-puing di sekitar syal itu. Dan di bawahnya, meringkuk tak berdaya, wajahnya pucat dan tubuhnya penuh luka gores, ada Maya. Ia pingsan, tubuhnya terlindungi oleh tumpukan puing yang anehnya membentuk ruang kosong. Ia selamat karena pertolongan ajaib itu. Saat relawan mulai mengangkat tubuh Maya, matanya perlahan terbuka. Pandangannya kosong, lalu jatuh pada sosok kecil di samping suaminya. Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Arka tidak menunggu lagi. Ia menerobos relawan, melompat ke sisi ibunya yang terbaring. Ia memeluk leher ibunya erat-erat, membenamkan wajahnya di antara rambut Maya yang basah dan kotor. "Mama, Arka kira Mama sudah hilang. Mama jahat, tidak buatkan kue bolu." Tangis Arka pecah, tangisan lega, kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Air mata mengalir deras dari mata Maya, membasuh debu di pipinya. Ia mengangkat kedua lengannya yang lemah dan membalas pelukan putra kecilnya. "Maafkan Mama, Nak. Mama janji, Mama tidak akan pergi lagi. Mama akan buatkan bolu yang paling enak sedunia." Bisik Maya, mencoba menahan rasa sakit di tubuhnya demi memberikan pelukan terhangat untuk buah hatinya. Pelukan itu terasa seperti keajaiban, menyatukan kembali kepingan hati yang sempat hancur. Maya segera dibawa ke pos kesehatan darurat. Ia mengalami dehidrasi parah dan beberapa luka memar serta goresan dalam. Namun syukur, tidak ada cedera yang mengancam jiwa. Arka tidak pernah beranjak dari sisi ranjang ibunya. Di sana, di dalam tenda yang berbau antiseptik dan basah, ia menceritakan semua ketakutannya. Bagaimana ia memeluk boneka monyetnya setiap malam, bagaimana ia melihat wajah Maya dalam setiap bayangan yang lewat, dan bagaimana ia tidak suka nasi kotak dari relawan karena tidak ada masakan Mama yang bisa mengalahkan nasi buatan Mama. Maya, yang kini berusia 36 tahun, menatap wajah polos putranya, 8 tahun. Ia tahu, meskipun fisik Arka baik-baik saja, jiwa kecilnya telah terluka. "Mama," kata Arka suatu sore, memegang tangan Maya yang diinfus. "Kita tidak punya rumah lagi. Bagaimana kalau ada banjir lagi?"
Maya tersenyum lembut, mengelus rambut Arka. Kita akan bangun lagi, Nak. Kita kuat. Dengar, Nak, rumah kita bukan hanya tembok dan atap. Rumah kita adalah ayah, mama, dan kamu. Selama kita bertiga bersama, kita selalu punya rumah. Pengorbanan kue bolu. Beberapa hari kemudian, kondisi Maya membaik. Ia dipindahkan ke tenda pengungsian bersama Arka dan Taufan. Meskipun masih lemah, tekadnya kuat. Ia teringat janji kue bolu. Malam harinya, di tengah keramaian tenda pengungsian, Maya meminta sedikit bantuan dari dapur umum. Ia tidak bisa membuat bolu yang sempurna, tetapi ia bisa membuat sesuatu yang menyerupai. Dengan bahan seadanya, tepung, sedikit gula sumbangan dan sebuah panci kecil yang diselamatkan relawan, Maya memanggang kue bolu darurat di atas kompor sederhana di luar tenda pengungsian. Aromanya tidak seperti bolu panggang di oven, tapi aroma manis yang menyebar di udara malam pengungsian itu jauh lebih berharga. Itu adalah aroma harapan. Ketika kue bolu itu selesai dan disajikan, meskipun bentuknya tidak karuan, Arka memakannya dengan mata berkaca-kaca. "Ini bolu terenak sedunia, Ma," kata Arka sambil tersenyum lebar. Senyum pertamanya sejak bencana itu. Pak Taufan memeluk bahu Maya. "Kamu memang ajaib, sayang. Bahkan di tengah puing-puing, kamu bisa menumbuhkan kebahagiaan. Masa depan yang dibangun bersama." Banjir telah merenggut banyak hal dari keluarga kecil ini. Rumah, harta benda, dan rasa aman. Namun pertemuan kembali itu memberi mereka fondasi baru yang tak bisa dihancurkan oleh air bah. Ikatan yang lebih kuat, dan penghargaan yang mendalam terhadap setiap momen bersama. Mereka tahu jalan menuju pemulihan akan panjang dan sulit. Tapi setiap malam, saat mereka bertiga meringkuk bersama di atas tikar pengungsian, mereka berpegangan tangan. Mereka adalah keluarga yang selamat. Mereka adalah bukti bahwa meski alam bisa mengambil segalanya, ia tidak bisa mengambil cinta yang sejati. Dan bagi Arka, yang kini tertidur lelap di pelukan ibunya, masa depan yang paling indah bukanlah rumah berdinding kokoh, melainkan suara detak jantung ibunya yang menjadi melodi terindah di tengah keheningan malam.